Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kembali bertemu lagi dengan saya, Putri Ansarifu, dalam video Putri Baca Buku. Oke, hari ini kita akan mengulas salah satu buku dari Munif Khatib yang berjudul Orang Tuanya Manusia. Nah, seperti ini bukunya, Orang Tuanya Manusia. Mungkin salah satu dari teman-teman atau dari teman-teman yang menonton video ini pernah membaca dari buku Munif Khatib yang berjudul Orang Tuanya Manusia, atau mungkin ada juga yang belum pernah membaca. Nah, kali ini saya akan mengulas sedikit isi dari buku Orang Tuanya Manusia. Oke, yang pertama kita mulai membahas dari identitas dari buku ini. Buku ini ditulis oleh Bapak Munif Khatib, yaitu seorang konsultan pendidikan, penulis bestseller Sekolahnya Manusia dan Gurunya Manusia, yaitu 2 buku sebelum diterbitkannya Orang Tuanya Manusia. Kemudian buku ini merupakan cetakan pertama yang keluar pada tahun 2012. Kemudian penerbitnya yaitu Mizan Media Utama. Dan tebal dari buku ini yaitu 212 halaman. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu siapa anak kita. Nah, di dalam bab 1 ini ada tulisan dari Khalil Gibran, yaitu anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Khalil Gibran. Nah, itu sebagai pembuka dalam video ini. Nah, kemudian siapa anak kita? Di sini dijelaskan bahwa ada 3, yaitu anak kita itu sebagai raja, yang artinya yaitu pada masa 7 tahun pertama usianya, anak adalah raja yang mempunyai kerajaan bermain. Kemudian yang kedua, anak sebagai pembantu, yang artinya pada masa 7 tahun kedua adalah anak sebagai pembantu yang harus dididik dan dibimbing. Kemudian yang ketiga yaitu anak sebagai wazir, yaitu pada masa 7 tahun ketiga dari usianya, yaitu di mana anak harus diajak bermusyawarah dan bekerja sama dalam mengatasi segala macam masalah kehidupan. Nah, kemudian kita memasuki bab yang kedua, yaitu jangan takut menjadi orang tua. Nah, masalah ini timbul karena disebabkan oleh adanya ketidaksiapan untuk menjadi orang tua, kemudian mendidik anak dari segi mental ataupun psikologis. Nah, permasalahan yang lain datang juga dari orang-orang yang mereka belum menikah, tetapi dalam artian mereka itu sebenarnya sudah siap dari segi fisik, kemudian psikologis, kemudian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun dari materi mereka sudah siap, tetapi mereka takut untuk menikah karena ya itu dia, mereka belum siap untuk menjadi orang tua. Kemudian saat pasangan ini sudah menikah, itu pun juga ada rasa ketakutan untuk mempunyai anak, karena mereka menilai bahwa anak itu merupakan suatu beban yang berat dan beresiko tinggi. Padahal menjadi orang tua adalah suatu kesempatan yang luar biasa, yang sangat bermakna dalam hidup seseorang. Kemudian di dalam buku ini juga dituliskan bagaimana kiat-kiat praktis merawat perkawinan atau pernikahan. Oke, kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu anak kita adalah bintang. Nah, di sini Munif Khatib menuliskan bahwa setiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya, bagaimanapun kondisinya, adalah masterpiece, karya agung Tuhannya. Allah tidak akan pernah membuat produk-produk yang gagal, karena Allah tidak pernah gagal. Hanya orang tualah yang diberi amanah terhadap karya agung ini yang harus bersyukur atas kesempatan untuk menjadi orang tuanya manusia. Baik, kita lanjut ke bab yang keempat, yaitu kemampuan anak kita seluas samudra. Di sini mengajak para orang tua untuk memandang kemampuan anak itu
dengan luas, tidak hanya terpatok pada satu sisi saja. Anak kita yang memiliki kemampuan seluas samudra ini akan menghasilkan daya pikir positif, kemudian kemampuan psikomotorik yang menghasilkan karya bermanfaat dan penampilan yang dahsyat, serta kemampuan afektif yang menghasilkan nilai dan karakter yang manusiawi sesuai fitrahnya. Bab yang kelima yaitu anak kita punya harta karun, multiple intelligence, yaitu kecerdasan majemuk. Jadi, kecerdasan anak itu tidak bisa dilihat hanya dengan angka-angka saja, tapi anak mempunyai kecerdasan lain. Howard Gardner, yaitu seorang psikolog dari Harvard University, membagi bahwa kecerdasan itu ada 9, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan kognitif, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musik, kecerdasan kinestetis, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan alam, dan kecerdasan eksistensial. Nah, multiple intelligence ini juga dibagi menjadi 2 sisi, yaitu dari sisi gaya belajar dan profesi. Bab yang keenam yaitu orang tua menjadi penyelam discovering ability. Nah, di sini dituliskan cara-cara untuk orang tua itu dapat menyelami kemampuan anak. Nah, seperti yang pertama, memberikan apresiasi yang bermakna, kemudian pujian yang tepat, mendoakan keberhasilan sang anak, dan memberi hadiah. Nah, kemudian ada juga kesulitan yang dihadapi orang tua untuk menemukan kemampuan anaknya. Seperti orang tua itu kurang peka terhadap aktivitas anak. Kemudian orang tua juga tidak memposisikan diri mereka menjadi seorang penjelajah bagi anaknya, penjelajah bagi diri anaknya untuk menyelami apa sih kemampuan yang dimiliki oleh anaknya tersebut. Bab yang ketujuh yaitu menemukan bakat anak. Di sini dituliskan bahwa rumah jangan menjadi mesin pembunuh bagi bakat anak. Nah, seharusnya rumah itu bisa menjadi tempat atau wadah di mana orang tuanya ini dapat menggali apa sih bakat dari anaknya, kemudian apa yang disukai oleh anaknya, sehingga orang tua dapat mengetahui jalan mana yang harus ditempuh untuk lebih mengembangkan bakat yang anak miliki. Kemudian di sini juga diberikan sebuah saran praktis untuk dapat mengembangkan bakat dari sang anak. Nah, bab 8 ini yaitu berjudul Pilih Sekolahnya Manusia, Jangan Sekolahnya Robot. Nah, di dalam buku ini dituliskan apa sih perbedaan dari sekolahnya manusia dan sekolahnya robot. Sedangkan dan apa sih itu sekolahnya manusia dan apa sih sekolahnya robot? Nah, itu dijelaskan dalam bab ke-8. Masuk di bab 9 yaitu orang tua adalah guru terbaik bagi anak. Nah, di sini ada 8 gaya belajar anak dan orang tua itu harus memahami anaknya itu memiliki gaya belajar yang seperti apa, sehingga dapat memudahkan anak dalam pembelajaran itu, sehingga dia lebih mudah untuk memahami apa yang dia pelajari. Nah, selanjutnya memasuki bab yang terakhir yaitu bab 10, pendidikan, melek media, dan pornografi. Nah, apakah media ini akan selalu berdampak positif untuk anak atau juga memiliki dampak negatif? Nah, di era sekarang ini penggunaan media ini seringkali digunakan. Nah, terlebih pada saat pandemi seperti sekarang ini, penggunaan media itu sangat semakin intens digunakan. Nah, tetapi ada juga ancaman dan bahaya dari media. Kemudian orang tua itu dituntut untuk memahami pendidikan yang melek dengan media untuk dapat mendampingi sang anak. Kemudian ada juga dituliskan dalam buku ini saran praktis untuk melindungi anak dari dampak negatif dari media. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ulasan dari buku Orang Tuanya Manusia. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Putri Baca Buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.